warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin. Masyaallah muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada subuh hari ini. Allah mudahkan kita untuk bersama-sama menunaikan sholat subuh berjamaah, tidak lain dalam rangka meningkatkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tujuan kita diciptakan. Kesadaran yang kita miliki bahwa diciptakannya kita untuk beribadah, maka akan mendorong kita untuk terus melaksanakan ibadah sampai akhir hayat kita. Tapi kesadaran itu sering terlalaikan oleh kesenangan-kesenangan dunia, keinginan-keinginan sesaat, sehingga kita lalai untuk istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita memohon petunjuk, memohon taufik kepada Allah agar senantiasa menjaga istiqomah kita untuk terus meningkatkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sedianya kita akan meneruskan kajian kaifiyat salat menurut putusan tarjih. Tapi karena kita sudah memasuki bulan Muharram, maka untuk sementara saya pending kajian salat. Kita akan membahas keutamaan bulan Muharram karena kita berada di dalamnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Muharram ini adalah salah satu dari bulan-bulan haram al-ashhurul hurum yang memiliki keistimewaan dibanding bukan bulan haram. Ada keistimewaan lain yang dimiliki oleh bulan Muharram ini, yaitu keistimewaan berpuasa di dalamnya. Jadi berpuasa di bulan Muharram ini sangat dianjurkan, karena tingkatan berpuasa di bulan Muharram ini satu level di bawah puasa wajib, puasa Ramadan. Hal ini didasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram." Jadi menurut hadis ini, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, puasa Muharram. Jadi puasa apapun yang dilakukan di bulan Muharram, keutamaannya berada di bawah puasa Ramadan. Karena puasa wajib itu hanya puasa Ramadan, maka puasa sunnah yang paling utama adalah puasa sunnah yang dilakukan di bulan Muharram. Lanjutan hadis ini adalah wa afdhalus shalah ba'dal fardhu sholatul lail. Salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Jadi di antara salat-salat selain wajib, yang paling utama untuk dilaksanakan adalah salat malam, salat tahajud.
Nah, berdasarkan hadis ini, maka di bulan Muharram ini kita dianjurkan atau disunnahkan untuk berpuasa. Di dalam hadis ini Allah mengungkapkan secara khusus melalui lisan Rasulnya bahwa Al-Muharram ini disebut sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Apakah selain Muharram bukan bulannya Allah? Ya sudah tentu bulannya Allah juga. Karena dalam surat At-Taubah ayat 36 disebutkan tentang 12 bulannya Allah. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Jadi bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Jadi semua bulan yang ada ya bulannya Allah. Tapi kenapa hanya Muharram yang disebut sebagai Syahrullah? Nah, ini menunjukkan keistimewaannya. Setiap sesuatu yang disandarkan pada lafaz Allah itu memiliki keistimewaan. Misalnya ada Naqatullah. Naqatullah artinya onta betinanya Allah, sebagai mukjizat Nabi Soleh untuk menunjukkan kebenarannya sebagai utusan Allah. Keberadaan onta itu sebenarnya tantangan dari umatnya. Umatnya ini tidak percaya kalau Nabi Soleh itu utusan Allah. Jadi mereka menantang Nabi Soleh, kalau memang benar Nabi, coba dari batu besar yang ada itu keluarkan onta. Dan mereka mempersyaratkan ontanya harus betina. Dan onta betina itu harus dalam keadaan hamil, dalam keadaan bunting. Dan syarat yang lain, dikeluarkannya onta itu di waktu duha. Karena umumnya umat-umat terdahulu itu kalau melakukan suatu kegiatan itu berkumpulnya di waktu duha, di pagi hari. Seperti misalnya Nabi Musa ketika ditantang untuk duel dengan tukang sihir, itu dilakukan di waktu duha. Jadi waktu duha itu waktu yang tepat untuk mengumpulkan masyarakat, supaya masyarakat lihat kalau Nabi Soleh ini tidak bisa mengeluarkan onta dari batu, ya berarti dia bukan Nabi. Maka sudah tentu Nabi Soleh tidak mungkin melakukan ini, karena itu hanya mampu dilakukan oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Nabi Soleh hanya bisa berdoa kepada Allah agar dengan kekuatannya Allah mengeluarkan onta betina dalam keadaan hamil di waktu duha. Nah, setelah itu terjadi, orang-orang Samud atau penduduk Samud pun tidak banyak yang mengakui bahwa Nabi Soleh adalah utusan Allah. Bahkan mereka merencanakan untuk membunuh atau menyembelih onta yang menjadi tanda kenabian Nabi Soleh itu, dan mereka menyuruh seseorang untuk membunuhnya, sehingga turunlah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada dinullah, agamanya Allah. Apa agamanya Allah? Inna din indallahil Islam. Dalam surat An-Nasr ayat 2, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa yang dimaksud dengan dinillah di sini? Islam. Ketika pembebasan kota Mekah, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, masuk dinnya Allah. Setelah sebelumnya mereka masuk itu satu persatu, atau beberapa kelompok kecil yang mendatangi Nabi, karena mereka
Islam. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, itu keistimewaan ketika sesuatu disandarkan dengan kata Allah. Jadi ada syahrullah, ada naqatullah, ada dinullah, ada juga baitullah. Nah, semua itu menunjukkan keistimewaan, termasuk bulan Muharram. Tapi apakah kemudian kita boleh berpuasa satu bulan penuh seperti Ramadan di bulan Muharram? Karena dalam hadis ini Nabi tidak menyebutkan berapa hari. Beliau hanya menyebutkan secara umum puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, bulan Muharram. Bolehkah puasa satu bulan penuh bulan Muharram? Kalau kita merujuk hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, ketika beliau ditanya oleh Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu, pertanyaannya, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran kullahu? Apakah Nabi itu pernah puasa sebulan penuh, wahai Ibunda? Maka Ibunda Aisyah menjawab, qalat ma alimtuhu shoma syahran kullahu illa Ramadan. Aku tidak pernah mengetahui Nabi puasa sebulan penuh itu kecuali Ramadan. Berarti menurut Ibunda Aisyah, Nabi tidak pernah puasa sebulan penuh kecuali hanya di Ramadan. Di 11 bulan lainnya Nabi tidak pernah puasa sebulan penuh, termasuk di bulan Muharram. Dalam lanjutan hadis ini, wala aftarahu kullahu hatta yasuma minhu. Dan aku tidak pernah mengetahui bahwa Nabi berbuka sebulan penuh kecuali ada hari-hari yang beliau berpuasa di dalamnya. Jadi puasa sebulan penuhnya hanya Ramadan, tidak pernah di 11 bulan lainnya, tapi tidak pernah berbuka sebulan penuh di 11 bulan yang ada. Kalau Ramadan memang karena puasanya wajib, jadi Nabi berpuasa sebulan penuh. Di bulan yang lain tidak pernah puasa sebulan penuh, tapi juga tidak pernah berbuka sebulan penuh. Maksudnya berbuka sebulan penuh itu tidak pernah puasa dalam satu bulan. Jadi hari-harinya penuh dengan tidak puasa. Tidak pernah Nabi melakukan seperti itu. Bagaimana dengan kita? Pernah nggak kita berbuka sebulan penuh? Pernah atau sering? Nah, mudah-mudahan dalam satu bulan ada kita lakukan puasa. Ya. Kalau wasiat Nabi kepada Abu Hurairah itu untuk puasa 3 hari. Puasa 3 hari itu bisa di awal bulan, bisa di tengah bulan yang disebut dengan Yaumul Bid 13, 14, 15, bisa di akhir bulan secara berturut-turut, atau bisa acak, terserah hari mana saja, pokoknya puasa 3 hari. Tapi yang paling utama puasa 3 hari itu puasa di tengah bulan, puasa yang Bid 13, 14 dan 15. Jadi tidak boleh berlalu satu bulan kecuali ada puasa yang bisa kita lakukan, karena inilah sunnah Nabi. Sunnah Nabi tidak pernah berbuka sebulan penuh. Bahkan dikatakan di ujung hadis ini hatta madha li sabilihi, sampai beliau wafat. Jadi sampai wafatnya sunnah Nabi itu nggak pernah berbuka sebulan penuh dan tidak pernah puasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Berarti kalau mau ikut Nabi, puasa di bulan Muharram nggak usah terlalu penuh. Ya mungkin ambil Senin Kemis, mungkin ambil Yaumul Bid, mungkin ditambah Asyura, ya, itu sudah cukup. Tidak perlu puasa sebulan penuh, karena Nabi tidak melakukannya. Kemudian bagaimana kalau puasanya diperbanyak di bulan Ramadan, di bulan Muharram, karena keistimewaannya? Apakah Rasulullah banyak puasa di bulan
Masih menurut Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari, di bagian akhir dari hadis ini dikatakan, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Jadi aku tidak pernah melihat Rasulullah dalam satu bulan itu banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Jadi di antara 11 bulan yang ada selain Ramadan, yang paling banyak Nabi puasai dalam hari-hari di bulan tersebut adalah puasa di bulan Sya'ban. Kenapa Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban? Ada beberapa penjelasan. Berdasarkan hadis, Nabi menyebutkan bahwa bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilalaikan manusia, yang berada di antara Rajab dan Ramadan. Jadi Rajab itu orang beramal soleh, termasuk puasa Rajab. Tapi puasa Rajab ya sesuai dengan puasa sunnah yang ada. Tidak ada kekhususan dalil untuk puasa tertentu di bulan Rajab. Ya boleh puasa Senin atau Kamis, boleh puasa Daud, boleh puasa Yaumul Bid atau puasa 3 hari dalam satu bulan. Tapi dia punya keistimewaan karena dia bulan haram, Rajab sebagai bulan. Ramadan juga demikian, sebagai puasa wajib, manusia bersemangat untuk berpuasa. Nah, Sya'ban karena berada di tengahnya, itu seringkali dilalaikan, sehingga Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Penjelasan lain mengatakan karena Ibunda Aisyah sering mengqadha puasa karena sebab haid, puasa Ramadan karena sebab haid, mungkin sekitar 1 pekan tidak puasa karena haid, itu beliau qadha di bulan Sya'ban. Dan Rasulullah menemani Ibunda Aisyah untuk berpuasa, sehingga terlihat bahwa Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Rasulullah SAW tidak banyak berpuasa di bulan Muharram, padahal berpuasa di bulan itu lebih utama setelah puasa Ramadan? Ya, secara logika mestinya Nabi banyak puasa di bulan Muharram karena beliau menyatakan puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Tidak ada penjelasan yang bersifat hadis ya, kenapa Nabi tidak banyak puasa di bulan Muharram, justru banyak puasa di bulan Sya'ban. Tapi Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau juga mengajukan pertanyaan, "Kaifa aktsarun nabi minhu fi Sya'ban dunal Muharram?" Kenapa Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban bukan di bulan Muharram? Di sini ada 2 jawaban prediktif dari Imam Nawawi. Yang pertama, beliau mengatakan la'allahu innama 'alima fadlahu fi akhir hayati. Bisa jadi Rasulullah itu mengetahui keutamaan puasa Muharram itu di akhir-akhir hayatnya, sehingga tidak nampak beliau banyak puasa di bulan Muharram. Yang kedua, menurut Imam Nawawi, la'allahu kana yu'radu fihi a'dzar min sabarin aw maradin aw ghairihima. Bisa jadi ketika Nabi berada di bulan Muharram itu disertai dengan banyaknya uzur atau halangan yang menghalangi beliau untuk puasa. Apa contohnya? Ya mungkin uzur safar, uzur bepergian, atau mungkin uzur sakit yang kemudian Nabi tidak puasa, atau uzur-uzur yang lainnya. Nah, ini jawaban Imam Nawawi. Sudah tentu karena beliau tidak dekat masanya dengan Nabi Muhammad, ini bersifat kira-kira, bersifat prediktif, bahwa Nabi tidak banyak puasa Ramadan itu ya karena 2 hal itu. Baru mengetahui keutamaan Muharram di akhir hayatnya,
atau karena beliau banyak uzur di saat bulan Muharram. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa latar belakang puasa Asyura? Jadi salah satu puasa di bulan Muharram ini namanya puasa Asyura. Artinya puasa di hari ke-10. Kata Ibnu Abbas, puasa Asyura itu Yaumul Ashir, hari ke-10. Kita masuk 1 Muharram kemarin hari apa? Hari Ahad. Berarti nanti tanggal 10-nya hari Selasa, tanggal 16. PBNU melakukan istiqmal di hari Ahad itu karena tidak dapat diru'yatnya hilal, sehingga mereka menggenapkan bulan Zulhijjah. Baru 1 Muharram hari Senin. Nanti mungkin 10 Muharramnya beda. Ada kaum muslimin yang hari Selasa, ada kaum muslimin yang hari Rabu, kalau mengikuti PBNU yang mengeluarkan maklumat bahwa 1 Muharram hari Senin, Muhammadiyah hari Ahad. Nah, terlepas dari perbedaan akan berpuasa Asyura itu hari apa nanti, apakah Selasa atau Rabu, muncul pertanyaan, apa latar belakang puasa Asyura? Artinya secara historis puasa Asyura itu seperti apa? Ini kita temukan jawabannya dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dalam hadis itu Nabi disebutkan qadiman Nabi al-Madinah. Nabi tiba di Madinah. Sebelumnya Nabi tidak pernah ke Madinah. Nabi datang pertama kali ke Madinah yang untuk hijrah. Dulu Madinah namanya Yasrib. Di situ ada 2 suku yang populer, suku Aus dan Khazraj, yang sering bertengkar, sering konflik, dan konfliknya sangat lama. Nabi kemudian berhasil mendamaikan 2 suku besar ini, dan mereka dipersatukan dalam Islam, dalam ukhuwah Islamiyah. Nah, waktu itu ketika Nabi tiba di Madinah, beliau melihat orang Yahudi puasa Asyura. Wa al-Yahud tasumu yawma Asyura. Faqala ma hada. Nabi kemudian bertanya, ini motif orang Yahudi puasa Asyura-nya apa? Ma hada, kalian puasa ini dalam rangka apa? Maka orang-orang Yahudi itu menjawab, hadza yaumun shalihun, hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwwihim wa shamahu Musa. Kata orang Yahudi kepada Nabi, ini hari baik. Inilah hari di mana Allah selamatkan Bani Israel dari musuh-musuh mereka. Maksudnya dari Fir'aun. Sebagaimana kita maklum dalam sejarah Nabi Musa. Nabi Musa mengajak seluruh Bani Israel keluar dari Mesir, dan mereka dikejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya. Ketika sampai di tepian laut, Nabi Musa meyakinkan akan ada bantuan Allah. Dia nggak tahu kalau tongkatnya bisa belah lautan. Tongkat itu hanya sarana untuk membelah lautan saja, dan terbelahnya lautan itu atas izin Allah. Jadi nggak pernah beliau mengatakan, tenang wahai umatku, aku punya tongkat ajaib, nanti kalau aku pakai ini bisa membelah lautan. Nggak pernah tahu itu. Yang beliau tahu akan adanya pertolongan Allah melalui apapun pertolongan. Karena mukjizat itu datang tiba-tiba, tidak bisa direncanakan. Oh, saya sudah punya sesuatu sebagai mukjizat, tidak bisa. Dan mukjizat pun untuk sekedar menunjukkan kebenaran bahwa dia adalah utusan. Maka Allah perintahkan Nabi Musa untuk mengumpulkan tongkatnya ke lautan,
mengedukasi kita hamba-hambanya harus ada usaha dalam hidup ini. Seperti halnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar, hijrah itu kan susah payah. Harus mampir di Gua Tur, dikejar-kejar oleh para pemuda yang ingin membunuh beliau. Kemudian harus jalan di jalan yang tidak pernah dilalui manusia untuk sampai ke Madinah, di tengah terik panas. Kenapa Allah gak kirim buruk aja? Atau malaikat Jibril naik ke sayapnya terus terbang ke Madinah gitu? Apa gak mungkin begitu? Ya sangat mungkin. Tapi kan Allah ingin mengedukasi kita bahwa usaha itu Allah nilai. Bahwa setiap usaha manusia sekecil apapun usahanya ada nilainya. Wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Manusia itu hanya bisa berusaha. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan usahanya itu pasti akan dilihat, akan diberi balasan. Summa yujzahu jazaa'al awfa. Dan diberikan kemudian balasannya yang setimpal, bahkan yang lebih dari apa yang dia usahakan. Jadi usaha menjadi bagian dalam kehidupan manusia karena Allah langsung yang mengedukasi. Maka terbelahlah lautan itu, Nabi Musa nyebrang bersama Bani Israel dan mereka selamat. Sementara Fir'aun yang mengikuti di tengah lautan itu, diperintahkan laut untuk menyatu kembali dan tenggelamlah Fir'aun beserta seluruh tentaranya. Tapi jasadnya dibiarkan tidak rusak sebagai bukti kezaliman dan bukti bahwa Allah Maha Kuasa melakukan sesuatu. Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan badanmu agar menjadi tanda kekuasaan kami bagi yang berada di belakangmu. Jadi sampai sekarang kita masih bisa melihat utuhnya jasad Fir'aun. Bukan karena sebuah keahlian bangsa Mesir yang bisa mengawetkan jenazah, tapi karena Allah yang menetapkannya. Di samping mereka punya keahlian atau warisan memumikan mayatnya. Itu raja juga ada seperti itu. Jadi mayatnya itu cuma diletakkan di gunung-gunung yang dibuat dilobangi. Bahkan disiapkan apa yang menjadi kesenangannya ketika hidup itu, misalnya kopi, ya ada kopi di situ. Ya, ini tidak memahami hakikat kematian. Ya, itu mungkin karena tradisi yang sudah turun-menurun melekat di hati mereka sehingga diadakan terus-menerus. Apalagi perayaannya itu memotong sapi yang besar-besar dengan biaya yang cukup fantastis. Jadi hidup untuk mati. Kemudian Nabi Musa sebagai ucapan syukur kepada Allah atau bentuk syukurnya karena telah diselamatkan oleh Allah, fasomahu Musa, beliau puasa. Jadi inilah latar belakang puasa Asyura sudah dilakukan oleh Nabi Musa. Maka Nabi Muhammad mengatakan, fa ana ahaqqu bi Musa minkum wa somahu wa amara bisyami. Saya lebih berhak terhadap Nabi Musa atau untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian oleh Bani Israel, wahai orang-orang Yahudi. Maka beliau puasa dan mewajibkan, memerintahkan sahabat untuk puasa. Nah, saat itu puasa Asyura wajib, belum ada puasa Ramadan. Nah, ada riwayat Ahmad yang dinilai lemah oleh para ulama. Nabi Nuh ketika selesai banjir yang bukan banjir azab, ya, bukan banjir biasa, tapi banjir azab. Semua yang tidak naik ke atas kapalnya Nabi Nuh itu pasti mati. Bahkan pengikut Nabi Nuh yang ada di atas kapal belakangan mati. Tersisa keluarga Nabi Nuh. Ada Sam, ada Ham, ada Yafis. Nah, dari 3 orang ini beserta istrinya lah, keturunan
kita sekarang ini, semua bangsa yang sekarang ini lahir dari keturunan anaknya Nabi Nuh, Sam, Ham, Yafis, termasuk Ya'juj dan Ma'juj. Itu keturunan dari 3 anak Nabi Nuh yang ikut ke atas kapal, karena ada anaknya yang tidak mau ikut. Ya bunayya kam ma'ana, hai putraku, ayo ikut ke atas kapal. Anaknya nggak mau. Sa'awi ila jabalin yu'simuni minal ma', ayahanda, saya akan naik ke atas gunung yang bisa melindungi saya dari banjir. Nabi Nuh sampaikan ini bukan banjir biasa, la asimal yaum, tidak ada perlindungan hari ini kecuali kalau mau naik ke atas kapal itu. Nah, jadi bangsa manapun di dunia ini, baik Eropa, Asia, Afrika, itu adalah keturunan Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh disebut Abul Bashar As-Sani, bapak manusia yang kedua. Kalau bapak manusia yang pertama itu Adam. Nabi Nuh ketika kapalnya berlabuh di atas sebuah bukit namanya Bukit Judi, wastawat ala Judi dalam Al-Quran, itu juga bersyukur. Setelah banjir itu bersyukur diselamatkan oleh Allah, kemudian puasa Asyura. Jadi 10 Muharram itu sudah digunakan sejak dulu. Bulan Muharram itu sudah ada sejak dulu. Nabi Musa puasa, Nabi Nuh puasa. Karena itu orang-orang Quraisy, menurut hadis Ibnu Aisyah, di masa jahiliyah juga puasa Asyura. Karena Quraisyun tasumu Asyura fil jahiliyah. Dan Nabi Muhammad bagian dari orang Quraisy. Bisa jadi Nabi Muhammad juga puasa Asyura sebelum jadi Nabi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu, dan Rasulullah juga puasa. Setelah jadi Nabi juga beliau puasa Asyura. Jadi sudah puasa di Mekah. Falamma hajaru ilal Madinah shamahu wa amara bisilami. Setelah hijrah ke Madinah, beliau juga puasa dan memerintahkan puasa. Jadi waktu di Mekah Nabi puasa tapi tidak pernah memerintahkan para sahabat. Sampai di Madinah Nabi puasa dan memerintahkan sahabat untuk puasa Asyura. Bahkan anak-anak diajak puasa. Jadi kalau terasa lapar dibuatkan mainan. Makanya sekarang kalau anak sudah main game, kalau disuruh makan itu agak susah. Sudah gak kenal lapar lagi kalau sudah pegang HP. Bahkan ada yang pegang HP itu sampai matanya rusak, sampai terjadi suatu gangguan fisik. Ini bahayanya HP ya. Kita carikan mainan-mainan edukatif lah sebagai pengganti, sehingga tidak sampai merusak fisik mereka karena sebab terlalu gandrung terhadap HP karena ingin main game atau nonton sesuatu di HP. Jadi harus kita biasakan tidak menggunakan HP terus-menerus. Memang susah karena zaman HP. Falamma furidu syahrul Ramadan qala man syaa shaumahu wa man syaa tarakahu. Nah, ketika bulan Ramadan itu diperintahkan puasa Asyura tidak lagi diwajibkan, tapi Nabi tetap puasa. Beliau mengatakan untuk tidak diwajibkan itu, yang mau puasa silakan, yang mau tidak puasa silakan. Artinya puasanya tidak lagi wajib setelah sempat diwajibkan. Berarti dalam hadis ini ada 3 tahapan puasa Asyura-nya Nabi. 1, pernah puasa di Mekah sebelum hijrah. 2, ketika awal hijrah puasa dan melihat orang-orang Yahudi puasa dan Nabi memerintahkan para sahabat untuk puasa. 3, ketika puasa Ramadan itu diturunkan perintahnya, syariatnya, puasa Asyura tidak lagi beliau wajibkan, tapi beliau tetap puasa. Nah, ini 3 tahapan puasa Asyura. Ada 4 tahapan puasa Asyura, yaitu ketika jelang akhir hayat beliau.
Tapi sebelum itu kita bahas dulu keutamaannya. Keutamaan dari sisi persiapan. Menurut penjelasan Ibnu Abbas, beliau mengatakan, "Ma ra'aitun nabiyya yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum yaum Asyura." Kata Ibnu Abbas, saya enggak pernah lihat Nabi sebegitu siapnya untuk puasa satu hari melebihi persiapan puasa Asyura. Jadi kalau mau puasa Senin biasa-biasa saja. Kalau mau puasa Asyura itu nampak persiapannya, oh besok akan puasa oleh Ibnu Abbas. Berarti apa itu bedanya? Kalau Bapak Ibu mau puasa Senin Kamis, misalnya hari ini puasa, kira-kira ada betul-betul persiapan nggak selain sahur? Oh misalnya apa persiapan saya mau puasa ini. Nah, Ibnu Abbas sempat melihat Nabi kok beda ini persiapan mau puasa Asyura dengan puasa Senin Kamis atau puasa sunnah yang lain. Nah, ini menunjukkan apa? Keistimewaan puasa Asyura. Itu dari sisi persiapan. Dari sisi puasanya sendiri mendapat ampunan Allah setahun sebelumnya. Siyamu yaumi Asyura atasibu Allah ayyukaffira sana allati qablahu. Puasa hari Asyura itu aku berharap Allah mengampuni dosa setahun yang lalu. Jadi kalau kita puasa Arafah kemarin di bulan Zulhijjah tanggal 9, itu keutamaannya apa? Juga diampuni ya, 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sudah habis belum setahun yang akan datang? Baru berlalu 1 bulan ya. Sudah dapat lagi ampunan dari Allah setahun belakangan. Ini menunjukkan betapa kasih sayangnya Allah menyiapkan sarana-sarana memperoleh ampunan berupa syariat puasa. Apa maknanya bagi kita? Ya ini kesempatan bagi kita yang banyak dosa ini untuk mendapat ampunan Allah. Kita tidak tahu di berapa banyak dosa kita. Ada yang tahu nggak? Atau ada yang tidak punya dosa? Pasti nggak ada. Semua kita hamba-hamba yang berdosa. Tapi kita suka untuk mendapatkan ampunan. Kalau memang kita suka untuk mendapatkan ampunan, tunjukkan buktinya, mengambil kesempatan mendapatkan ampunan melalui ibadah puasa. Nah, itu semacam motivasi untuk mau puasa, supaya tidak terkesan puasa Asyura itu biasa-biasa saja. Jadi kita berusaha untuk puasa nanti hari Selasa. Nanti ada keterangan puasa sebelumnya. Nah ini keutamaan puasa Asyura. Nah bagaimana puasa Asyura menjelang wafatnya Rasulullah? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika Nabi sedang puasa Asyura itu Nabi diberitahu, "Ya Rasulullah, innahu yawmun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara." Wahai Rasulullah, ternyata hari Asyura ini diagung-agungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah berniat untuk berbeda dengan Yahudi dan Nasrani, untuk menyelisih orang Yahudi dan Nasrani. Makanya beliau bersabda, "Wa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi." Kalau begitu tahun depan kita akan puasa hari ke-9. Ibnu Abbas berkata, "Falam ya'ti al-amal muqbil hatta tufiya Rasulullah." Sebelum tiba tahun yang akan diniatkan puasa oleh Nabi itu, beliau wafat. Jadi Nabi tidak sempat puasa yang tanggal 9, tapi beliau sudah meniatkan. Nah, ulama juga berbeda pendapat. Apakah maksud Nabi pernyataannya ini memindahkan puasa Asyura dari tanggal 10 ke tanggal 9? Atau maksudnya menambah puasa Asyura, tidak hanya puasa hari ke-10 tapi juga puasa hari ke-9 yang disebut dengan Tasu'a. Nah, disinilah banyak pendapat ulama di yang kedua ini. Nabi tidak bermaksud memindahkan, Nabi bermaksud menambah. Jadi puasa Asyura itu bukan hanya tanggal 10 dalam rangka menyelisihi orang Yahudi. Pada saat itu Nabi menambahnya menjadi tanggal 9.
Ada juga hadis puasalah sehari sebelumnya, sehari sesudahnya, dalam rangka menyelisih orang Yahudi tadi. Tapi hadis ini dinilai oleh pakar hadis Al-Albani, Nasiruddin Al-Albani atau Syekh Al-Albani itu lemah hadisnya. Tapi secara umum kita dianjurkan puasa di bulan Muharram. Ulama lain berpendapat lemahnya tidak terlalu berat, ya lemahnya itu ringan. Kenapa ringan? Ya karena hadis-hadis lain menjadi pendukung untuk puasa Muharram. Dan hadis itu bukan hadis yang mauzub atau hadis maudhu. Hadis tentang puasa sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya itu memang dari sisi sanadnya lemah. Tapi dia secara umum ada saksi-saksi yang lain dari hadis yang lain, sehingga tidak mengapa puasa 3 hari, 9, 10, 11. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan tingkatan puasa Asyura itu ada 3. Ada 3 level puasa Asyura. Dilihat dari sisi banyaknya puasa. Puasa yang paling di atas level pertama itu puasa 3 hari, 9, 10, 11. Itu puasa Asyura semua. Dan itu sudah termasuk puasa 3 hari dalam 1 bulan. Di bawahnya level berikutnya ada puasa 2 hari, 9 dan 10. Nah ini banyak hadisnya. Yang ketiga hanya puasa 1 hari saja, yaitu puasa di hari ke-10, puasa Asyura. Nah, monggo yang mana mau dipilih ya silakan. Tapi saya harapkan jangan memilih level selanjutnya. Tidak ada puasa maksudnya, ya. Karena tadi ada sarana mendapat ampunan Allah. Nah, mudah-mudahan dengan kita puasa nanti Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Allah. Ya para ulama mengatakan dosa mana yang diampuni, apakah dosa besar atau dosa kecil? Di antara para ulama yang mengatakan dosa-dosa kecil aja. Tapi ada juga yang mengatakan ya semua Allah berkehendak mengampuninya. Nah, jadi kita tidak tahu persis ya. Yang penting dapat ampunan kita sudah lumayan. Nanti di akhirat ketika lihat catatan nama, saya pernah melakukan ini kok enggak ada. Padahal sudah Allah ampuni tadi, sudah Allah hapus. Karena berkat puasa Asyura salah satunya. Kalau menurut Nasiruddin Al-Albani cuma 2 level aja. 2 hari puasa yaitu 9 dan 10 dan 1 hari puasa hari ke-10. Kenapa? Karena beliau tadi menganggap puasa sesudahnya itu doi. Puasa hari 1 hari sebelumnya dan 1 hari sesudahnya itu hadisnya doi. Tapi terlepas dari itu, kata para ulama yang lain, di sini ada penjelasannya. Du'fuhu yasir, lemahnya itu ringan. Kenapa? Karena secara umum Nabi menganjurkan kita puasa di bulan Muharram. Nabi tidak menyebutkan hari. Ya, karena tidak ada identitasnya, ya terserah mau puasa di hari apa aja. Nah, tapi yang lebih baik kalau ada harinya, Senin, Kamis, Yaumul Bid, Asyura. Nah itu Bapak Ibu tentang puasa Asyura, tentang bulan Muharram. Mudah-mudahan menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk beramal soleh, khususnya berpuasa. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Monggo. Waalaikumsalam. Kenapa ketika Muharram itu kan termasuk bulan haram? Iya. Ada 4 bulan haram. Iya. Tapi ketika Zulqa'dah kemarin kita membahasnya 10 hari pertama pada bulan-bulan haram, itu tidak dibahas juga dalam Muharram. Di Rajab kan orang sering membahas juga 10 hari pertama pada bulan Rajab, juga pernah dibahas juga. Waktu di bulan Zulhijjah pun dibahas juga, walaupun tanggal 10-nya nggak boleh berpuasa. 10 hari ketika bulan Muharram itu tidak dibahas juga.
Ya, ada 30 hari yang diistimewakan oleh para ulama ya. Tidak termasuk di Rajab, Rajab tidak termasuk. Jadi 10 hari pertama Zulhijjah, 10 hari pertama atau 10 hari terakhir Ramadan, dan 10 hari pertama Muharram. Nah, mereka mengistimewakan 10 hari ini untuk meningkatkan amal soleh. Tidak disebutkan hanya puasa saja. Bisa puasa, bisa amal soleh yang lain. Mereka menyebutnya dengan salasul asyarat, 3 10-an. Ya termasuk Muharram itu. Tapi tidak saya singgung bukan berarti tidak ada pembahasan itu. Saya lebih fokus pada keutamaan puasa Muharram dan Asyura. Jadi memang ada. Ya. Tapi nggak ada hadisnya. Cuman kebiasaan para ulama. Yang Muharram nggak ada hadisnya, yang Zulhijjah ada hadisnya 10 hari pertama. Seperti itu. Monggo Ustaz. Yang untuk menegaskan tadi ada puasa Asyura tadi kan 3 level ya. Iya, menurut Ibnu Qayyim. Nah, level yang pertama 3 hari, tanggal 9, 10, 11 nih. Iya. Level kedua 9, 10, level 3 adalah hari tanggal 10 saja. Iya. Terus yang kedua kalau sudah level 1, 9, 10, 11 maka tidak usah qiyamul bid gitu Pak tadi Ustaz. Untuk mendapatkan puasa 3 hari dalam 1 bulan kan sudah dapat. Nah, kalau mau puasa yang lebih lagi boleh. Nah, sebagai secara umum anjuran puasa di bulan Muharram. Jadi Senin Kamisnya diambil, Yaumul Bidnya diambil, Asyura 9, 10, 11 diambil. Itu sudah banyak itu puasanya. Nyambung ya. Iya. Ya sudah. Nanti kan pekan depan itu tanggal 9-nya Senin, tanggal 10-nya Selasa, tanggal 11-nya Rabu. Nanti hari Kamis kan puasa Kamis. Ini 4 hari puasa. Ya. Nyambung tanggal. Sambung lagi Yaumul Bid. Satu minggu. Iya, jadi 1 minggu itu puasa. Kalau mau memperbanyak puasa boleh. Yang tidak boleh itu tidak ada puasa sama sekali. Walaupun hukumnya sunnah. Ya. Baik, ada lagi? Cukup? Siap puasa hari Asyura? Siap. Mau pilih level 1, 2, 3? Nanti satu lagi untuk menegaskan yang kalau misalnya tadi kan Senin nanti kan nyambung puasa Senin, puasa Tasyura itu di niat disambung gimana? Jadikan satu atau Oh, 2 amalan 1 niat. ya, Boleh. sampai 3 Karena sama-sama sunnah. Jadi puasa Senin sekaligus puasa Tasyura. Ya, boleh. Selama itu sama levelnya sunnah. Tapi kalau mau kodok puasa Ramadan sekaligus puasa Senin nggak bisa. Nggak usah disatukan niatnya, tapi berdoa aja. Mudah-mudahan saya dapat pahala puasa hari Senin, gitu aja. Jangan digabungkan niatnya karena niatnya nggak selevel. Yang satu wajib, yang satu sunnah. Tapi kalau sama-sama sunnah, satu puasa Tasyura, satu puasa Senin, ya nggak apa-apa. Menggabungkan niat itu istilahnya tasyrikun niyat. Menggabungkan niat dalam 2 amal atau beberapa amal yang sejenis. Saya kira Allah a'lam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, manfaatnya sudah kita bahas bagaimana itu bulan Ramadan dan bagaimana itu puasa Asyura, apa keutamaannya sudah kita bahas.